Filipi pada pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Apa isinya? Demikian saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ada berkat melimpah. Sejatinya kalau kita seorang Kristen, menurut Paulus di jemaat Filipi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada pelajaran yang kita dapatkan, paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, dikatakan di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wow, pesan yang pertama saudaraku, yaitu pesan sukacita. Ada kata perintah dari Paulus kepada jemaat di Filipi untuk apa? Untuk bersukacita. Apakah jemaat di Filipi itu semua adalah jemaat yang kaya sehingga Paulus memberi pesan bersukacitalah kalian? Atau semuanya sehat? Atau semuanya baik-baik saja? Tidak. Saudara, sama dengan kita, mereka juga punya penderitaan. Mereka juga punya persoalan. Sebagai jemaat yang mula-mula ada gesekan, ada persoalan intern, bahkan juga ada persoalan ekstern. Persoalan yang muncul dari dalam dan juga persoalan yang muncul dari luar atau tekanan dari pihak luar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat di Filipi bukan jemaat yang bahagia-bahagia gitu. Bukan jemaat yang kaya semuanya. Sehingga Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali dalam 1 ayat ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita. Enjoy saja bro, enjoy saja pak, gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu di situ sukacitanya itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa alasan mereka bersukacita? Itu kan, saudara, ada banyak orang dia ingin bersukacita, tapi dengan cara-cara yang salah. Dengan cara pergi ke lapo tuak, ya kan, minum mabuk, ya kan, supaya Pak Pendeta, saya menghilangkan masalah sejenak Pak Pendeta. Karena nanti saya pulang ke rumah, di rumah ada masalah lagi. Ya lebih baik saya menenangkan diri dulu dengan apa? Dengan suntik narkoba, ya kan? Ya Pak Pendeta, saya agak pusing dengan masalah rumah tangga saya sekarang. Saya agak pusing masalah pekerjaan sekarang. Aduh, mumpung saya lagi ada uang, ya mampir dululah ke tempat pelacuran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mampir dululah ke pub malam. Untuk apa? Untuk mendapatkan sukacita. Dan sukacita itu mahal Pak Bu. Itu sebabnya sukacita yang semu itu harus beli apa? Beli yang namanya tuak, beli yang namanya topi miring, beli yang namanya minuman keras, beli yang namanya cimeng narkoba, dan harus pergi bersama-sama dengan siapa? Dengan kuntilanak atau apa? Perempuan yang tidak benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sukacita itu dikejar oleh semua orang sebenarnya. Karena apa? Karena sukacita itu enak, Pak. Karena sukacita itu sangat dibutuhkan oleh kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali orang salah dalam apa? Mencari sukacita. Tapi orang Kristen tidak boleh demikian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sejatinya sukacita orang Kristen itu haruslah sukacita yang berdasar daripada Tuhan. Itu sebabnya disebutkan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
What happened? Aya naon dalam Tuhan? Kan begitu pertanyaan kita. Apa yang terjadi emang dalam Tuhan? Nah, kalau kita dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, wow, bahwa sukacita kita itu akan melimpah-limpah. Memang betul, saudaraku, masalah itu silih berganti datang. Bahkan terkadang masalah itu tumpang tindih, saudara-saudara. Belum selesai yang satu, yang baru sudah datang. Ini belum selesai, yang baru sudah datang lagi. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita di dalam Tuhan, akan meluap yang namanya kasih, akan meluap yang namanya damai sejahtera, akan meluap yang namanya kebaikan, sehingga dalam menghadapi situasi kehidupan kita, saudaraku, kita tidak dikalahkan oleh situasi, tetapi apa? Kita berkemenangan atas situasi kehidupan kita. Itulah yang kemudian membawa kita sukacita. Jadi hidup kita bukan lagi karena kekuatan kita, tetapi karena apa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Ya, dalam Tuhan, saudara-saudara, dalam Tuhan ini pengertiannya seperti ini. Ya, saya ilustrasikan. Ini dalam Tuhan. Kalau kita dalam Tuhan, maka saudaraku, ibarat kata kita adalah pulpen ini. Ya, ini pulpen ini ya, pulpen ini, saudaraku. Di dalam Tuhan, anggaplah Alkitab ini, saudaraku, Tuhan, ya. Jadi saya masukkan di dalam Tuhan. Saya masukkan. Saudara, pulpennya kelihatan tidak? Pulpennya tidak kelihatan, kan? Yang terlihat apa? Bible. Tuhan yang terlihat. Ya kan? Kita ditutup bungkus, ya. Kita ditutup bungkus. Saudara-saudara, itulah pengertian di dalam Tuhan. Bahwa apa? Kita dalam naungan, kita dalam perlindungan, kita dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita kita. Perkataan saya ini bukan yaitu motivasi semata. Perkataan saya ini bukan bualan. Tetapi saudaraku, saudara harus buktikan, ya, bahwa kalau kita di dalam Tuhan, memang masalah itu banyak. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kita akan senantiasa bersukacita. Karena ketika kita di dalam Tuhan, Roma pada pasal yang ke-8 berkata, saudaraku, kita akan lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang karena apa? Karena Tuhan yang berperang di depan kita. Kita hanya apa? Kita hanya diam saja. Tuhan yang berbuat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menolong kita. Saudaraku, itulah pengertian di dalam Tuhan. Saudara berdosa, tapi saudara diampuni. Saudara dulu milik si jahat, tapi sekarang diubahkan, ditebus menjadi milik Tuhan Yesus. Itu sebabnya, saudaraku, kata di dalam Tuhan itu, kalau dalam perjanjian lama, diilustrasikan seperti Yakub yang menjadi Israel. Yakub yang artinya pemegang tumit atau penipu, pembohong, pendusta. Tetapi kemudian diubahkan menjadi Yisra. Yisra itu pangeran, Israel. Israel artinya pangeran Allah atau anaknya Tuhan, anak kerajaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah ilustrasi daripada yaitu orang yang di dalam Tuhan. Dari seorang penipu diubah menjadi seorang pangeran. Wow, luar biasa. Penipu tempatnya di pasar-pasar. Penipu tempatnya tidak semulia, yaitu di tempat kerajaan, yaitu sebagaimana pangeran tinggal di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kebenarannya kita sebagai orang Kristen. Ya, karena apa, saudaraku? Kita berhubungan dengan Tuhan bukan karena kita memilih Dia, tetapi karena Dia memilih kita. Bukan kita yang datang kepadanya, tetapi Dia yang datang kepada kita. Itulah yang seharusnya kita syukuri. Itulah yang seharusnya membuat kita bersukacita. Saudara-saudara, kabar baiknya ialah ketika engkau berdosa, maka salib Kristus itulah yang menjadi penghiburan bagimu. Karena apa? Sesungguhnya engkau diampuni. Sama-sama katakan amin. Itulah sukacita kita.
Amin. Saudaraku, ketika kita sakit, saudara, kita ingat firman Tuhan bahwa orang buta disembuhkan, bahwa orang lumpuh ternyata dibuat Tuhan bisa berjalan, bahwa orang mati saja dibangkitkan. Apalagi aku, saudara-saudara, orang yang tertolak seperti perempuan, seperti perempuan pelacur yang datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yesus menerimanya. Saudara-saudara, Dia tidak menghukum. Demikian juga Tuhan memperlakukan kita. Itulah yang menjadi sukacita bagi kita, saudara-saudara. Amin. Itu yang pertama. Jadi, setiap orang Kristen wajib bersukacita. Dan sukacita itu, saudaraku, itu terpancar. Dari mana? Itu terpancar dari mata, saudara. Ya kan? Yang lain sudah, yuk kalau matanya begini, nah sukacita. Tapi ada juga orang bengong aja. Nah, ini biasanya nggak ada sukacita nih. Ada lagi yang raut wajahnya itu menyeramkan gitu. Saya memang berusaha untuk apa, saudara? Untuk wajah sukacita. Tapi ya udah dari sananya kan wajah saya ini kotak-kotak begini ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ada juga wajah orang, sebenarnya dia bagus saja, lebih bagus wajahnya, jauh lebih bagus dari wajah. Tapi saudaraku, sorot matanya itu menyeramkan. Gitu ya. Ini pasti mungkin ada dendam sama yang namanya, iparnya. Ada dendam sama mertuanya. Bahkan ada dendam sama suaminya, sama istrinya. Wah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wah, di dalam Tuhan Yesus tidak ada benci. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada dendam. Itulah, saudaraku, sukacita kita. Amin. Tapi Pak Pendeta ngomong aja gampang. Saudara pikir saya ini tidak mengalami proses. Saya mengalami proses. Sama dengan saudara. Cuma saya cuma beda nama saja. Saya pendeta, saudara jemaat, kan begitu. Itu aja bedanya. Tapi kalau proses Tuhan sama kita, saudara-saudara, ya, sama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil bersukacita, ya. Sukacita senantiasa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Sukacita. Jadi kalau saya ketemu sama orang Kristen yang wajahnya murung melulu, saudaraku, saya tidak yakin dia sudah tinggal dalam Yesus atau bukan. Ya, dia sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang kepadanya dia mengabdi. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita harus bersukacita. Amin. Saudaraku, apa pendeta mah enak, banyak tabungan atau apa gitu. Wah, saudara, enggak lah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berusaha. Pengharapan kita hanya karena Tuhan Yesus, ya. Pengharapan kita hanya karena Tuhan Yesus. Bisa hidup sampai sekarang ini, bahkan bisa berbagi, itu karena kasih Tuhan Yesus semata. Bukan karena kekuatan kita. Saudaraku, kalau kita di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menutup bungkus kita. Maka yang terlihat dari hidup kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu apa maksudnya? Kasih. Ya kan? Pengharapan. Ya kan? Saudara-saudaraku, kasih. Di situ orang akan melihat. Itu yang pertama. Jadi hiduplah dalam sukacita. Catat baik, saudaraku, dalam loh hati saudara. Oke, yang kedua. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tapi Bapak Pendeta, di sisi lain Yesus berkata, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak boleh tahu. Wah, ini bagaimana? Tapi di sini Paulus mencatat, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Artinya, saudara-saudara, ketika kita di dalam Tuhan, maka secara otomatis kita akan berbuah. Itu sebabnya dalam Galatia 5 itu ada buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebajikan, kebaikan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Ada 9 itu kalau saya tidak salah. Saudara-saudara yang terkasih, itulah konsekuensi logis ketika kita ada di dalam Tuhan tadi, maka kita akan bersukacita. Yang kedua, saudaraku, maka kita akan berbuah. Berbuah apa? Berbuah kebaikan.
Hendaklah semua orang, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, dalam kitab Matius dikatakan bahwa ada hari penghakiman di mana orang-orang yang baik kepada sesama mereka akan dipisahkan dengan orang-orang yang tidak mau berbagi. Seperti domba dan kambing. Domba di sebelah kanan dan akan diwariskan yang namanya kerajaan. Dan itu juga yang diresponi oleh Paulus pada saat ini. Karena apa? Berhubungan dengan hari Tuhan. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, artinya apa? Kalau kita Kristen, maka secara otomatis ada kebaikan yang muncul, yang terpancar, yang menjadi buah dari kehidupan kita. Dan otomatis kebaikan ini, siapa yang nikmati? Bukan kita. Yang menikmati kebaikan itu adalah orang lain. Mulai dari orang terdekat kita, sampai dengan tetangga kita, keluarga besar kita, bahkan orang-orang yang tidak mengenal kita. Yudea, ya kan? Yerusalem sampai Samaria. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari orang yang terdekat sampai kepada orang yang kita tidak kenal. Itulah yang disebut dengan, yaitu hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Jadi kalau engkau baik, memang kebaikan ini, saudara, bukan menjadi syarat kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kebaikan itu adalah buah daripada kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau saudara tidak menjadi orang baik, itu artinya, saudaraku, bahwa saudara itu tidak berbuah. Dan kalau saudara tidak berbuah, dalam kitab Yohanes, Yesus berkata, maka ranting itu akan dipotong. Karena tidak berbuah, maka dia akan kering. Lalu dia akan dibakar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi intinya, kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus berbuah. Berbuah apa? Berbuah kebaikan. Kebaikan itu dibutuhkan kapan? Kebaikan dibutuhkan bukan saat keadaan baik. Kebaikan dibutuhkan bukan saat keadaan semuanya lagi tenang-tenang. Kebaikan itu dibutuhkan saat seperti keadaan sekarang ini. Keadaan di mana semua orang kesusahan, tetapi kita mampu untuk apa? Menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Menunjukkan bukan berarti memamerkan, ya, tetapi saudaraku, berbagi dengan orang lain. Saudara, kebaikan itu tidak dibutuhkan pada situasi yang baik, tetapi kebaikan dibutuhkan pada situasi yang buruk. Dan hanya orang-orang yang mencintai Tuhan Yesuslah yang mampu melakukan hal ini dengan sempurna. Karena kalau tidak, saudaraku, kebaikan kita itu hanya kebaikan semu. Kebaikan yang mengharapkan pujian. Kebaikan yang mengharapkan balasan. Kebaikan yang mengharapkan penghormatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kebaikan kita akan menjadi kebaikan yang tulus dan ikhlas. Dan kita berkata, haleluya, hanya kepada Tuhan Yesus segala sanjung dan hormat, karena sesungguhnya dialah yang memampukan aku untuk melakukan ini. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berlomba-lomba. Seharusnya, saudaraku, jemaat harus lebih baik daripada pendetanya, ya, dalam hal ini. Artinya apa, saudaraku? Oh, masa iya Pak Pendeta? Iya, artinya kita harus berlomba-lomba, ya. Kita harus berlomba-lomba dalam melakukan hal seperti ini. Amin, saudara. Yang kedua, semoga saudara tidak bosan mendengar saya, ya. Oke. Yang ketiga, saudaraku, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang ketiga, saudaraku, bahwa sejatinya kalau kita Kristen, saudara, yaitu janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Ada di situ kata tentang apapun juga. Jadi nggak boleh khawatir tentang apapun juga. Apapun yang terjadi. Seperti lagu saya tadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, ya. Saudara-saudara, tetapi kita berani. Jadi kalau seorang Kristen harus berani. Dalam Roma 8, saudaraku, dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Telah menerima roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Ya, tidak ada lagi kita. Bagaimana kita mau takut? Karena roh Allah di dalam diri kita.
roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dalam diri kita artinya lebih besar daripada pergumulan kita, lebih besar daripada tantangan kita, lebih besar daripada segala sesuatu yang menjadi tantangan kita yang bertubi-tubi atau tumpang tindih datang kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh seorang Kristen. Kalau tujuan seorang Kristen itu benar-benar adalah kerajaan surga, maka saudaraku, kita tidak akan pernah khawatir. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan menyertai kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan kutambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan berkata, saudaraku. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan? Tidakkah firman Tuhan, kalau kita fokus mengikuti Yesus, kalau kita fokus sebagai murid Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yesus berkata, aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman. Apakah pernyataan daripada Tuhan Yesus ini, janji daripada Tuhan Yesus main-main? Tidak. Itu adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Dia berkata, aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman. Tidak main-main, saudaraku. Ini yang saya hidupi sampai hari ini. Itu sebabnya tanganku tidak pernah terulur dan meminta-minta. Mulutku tidak pernah terulur dan meminta-minta untukku, saudaraku. Karena saya yakin Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Benar-benar hidup. Mari kita hidupi apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Saudara-saudara, jangan engkau khawatir. Artinya apa? Kita harus berani hadapi segala pergumulan hidup kita. Tetapi bukan berarti berani itu sombong-sombongan ya, saudara-saudara ya. Enggak, saudaraku. Tetap harus dalam kerendahan hati. Amin. Berani itu artinya apa? Kita believe, kita surrender, kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi itulah yang membuat kita berani dalam menghadapi dunia ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, apapun persoalan saudara hari-hari ini, apapun tantangan saudara hari-hari ini, hadapi saja, saudaraku. Bukan kau yang berperang kok, Tuhan yang berperang. Amin. Kalau engkau mencintai Tuhan, inilah pesan penting daripada seorang Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan pesan yang keempat, yang terakhir, saudaraku, di situ dikatakan, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di situ dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Maksudnya apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Gitu ya. Boleh juga dibahasakan damai sejahtera yang tidak masuk akal sebenarnya, ya. Yang melampaui segala akal, tidak masuk akal. Karena apa? Itulah yang saya sebut tadi, bahwa orang Kristen boleh punya namanya masalah, orang Kristen boleh namanya ditipu, orang Kristen boleh namanya ditekan, orang Kristen boleh diejek, boleh ditindas. Tetapi saudaraku, sukacita, damai sejahtera itu meluap-luap. Karena damai sejahtera kita bukan lagi ditentukan oleh situasi, oleh lingkungan kita, tapi damai sejahtera kita bersumber dari mana? Bersumber dari Roh Allah yang tadi ada di dalam diri kita, ibu bapak saudara. Ya, kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudaraku, maka tidak ada yang bisa membuat engkau bersedih. Oke, untuk sesaat ketika engkau ditipu orang, ketika engkau dikhianati orang, mungkin sedih. Tetapi langsung ada penghiburan. Karena Roh Kudus ada dalam diri saudara. Yang berkata, sudah, masa depanmu indah. Untungmu berlipat lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Aku berkati engkau di depan. Yang penting kau jangan benci, jangan dendam dia. Gitu, saudara. Damai sejahtera Allah. Dalam waktu bicara ini, saudaraku, jangan pikir Paulus lagi enak-enak. Sebelum bicara tentang ayat yang kita baca ini, saudaraku, 3 kali, kalau saya tidak salah, saudara boleh pelajari sendiri, dalami sendiri dari Alkitab saudara. Kalau saya tidak salah, 3 kali Paulus telah dipenjara. Ngeri banget. Ya, di mana? Yang pertama di Kaisarea, yang kedua di Roma, yang ketiga di Efesus, saudara. Ya, 3 kali dia dipenjara sebelumnya. Tapi hari ini, bahkan kemungkinan besar, saya cek dulu ya, bahwa surat ini ditulisnya dari penjara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
dalam keadaan menderita, dia bisa bicara tentang damai sejahtera. Kalau bukan karena Yesus ada di dalam diri daripada Paulus, tidak akan mungkin dia bicara bersukacita. Tidak akan mungkin dia berbicara tentang yaitu kebaikan. Tidak akan mungkin dia berbicara tentang keberanian atau ketidakkhawatiran. Dan tidak akan mungkin dia bisa bicara tentang damai sejahtera kalau Yesus tidak tinggal di dalam dirinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat engkau bahagia hari-hari ini? Saudara, mau kita andalkan uang kita itu? Terbatas, Pak. 1 miliar uang saudara, 1 tahun ini bisa habis. 1 tahun ini bisa habis. Jangan pikir aman, saudara-saudara. Oh, aku punya deposito, harta bapakku banyak, bahkan segede kepala kuda emas kami di rumah. Saudara-saudara, satu sakit saja ada pada kita, itu emas yang saudara bilang 24 karat sebesar segede apa kepala kuda itu bisa hilang sekejap. Tapi kalau kita punya Yesus, saudara-saudara, inilah jaminan bagi kita untuk selalu bersukacita. Amin. Saudaraku, pegang teguh firman Tuhan ini, dan saya percaya engkau akan diberkati. Firman ini untukmu dan untukku. Mari sama-sama kita hidupi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Dan saya percaya bahwa berkat-berkat Allah limpah atas saudara. 4 pesan Tuhan, sukacita. Yang kedua, yaitu kebaikan. Harus hidup dalam kebaikan. Yang ketiga, yaitu tidak khawatir atau hidup dengan berani. Dan yang keempat, yaitu damai sejahtera. Semua ini, saudaraku, hanya bisa tergenapi jikalau kita ada di dalam Tuhan. Dan Yesus itu bertahta di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam. Kita berdoa. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Yefareka Adonai feis mereka. Yair Adonai panafeleka fikuneka. Isa Adonai panafeleka. Feyasem neka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.